Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan kita hari ini di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dan tak lupa pula kita bersolawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah rahmat dan percikan beliau dapat sampai kepada kita selaku umat yang masih setia menjalani sunnah-sunnah beliau. Oke, materi hari ini yaitu di Al-Quran Hadis, yaitu tafsir surah Al-Ikhlas. Yang pertama di mana bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang terjemahannya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Oke, itu tadi adalah bunyi dari surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dan kita masuk ke keutamaan surah Al-Ikhlas. Oke, keutamaan yang pertama yaitu surat ini berisikan sifat Allah Azza wa Jalla, yang dimana orang mencintai Allah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ada riwayat dari Aisyah, itu dalam sebuah hadis Nabi dari Aisyah bahwa Nabi SAW mengutus seorang laki-laki memimpin sekelompok pasukan. Ketika mengimani sholat, dia biasa membaca di dalam sholat jamaah mereka, lalu menutup dengan Qul huwallahu ahad. Ketika mereka telah kembali, mereka menyebutkan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau berkata, tanyalah dia, kenapa melakukannya? Lalu mereka bertanya kepada dia, dan dia menjawab, karena surat ini merupakan sifat Ar-Rahman, itu sifat Allah yang Maha Pemurah, dan aku suka membacanya. Maka Nabi SAW bersabda, beritahukan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Hadis riwayat Bukhari nomor 7375 dan Muslim nomor 813. Jadi seorang sahabat ini pada saat dia selalu sholat, ia selalu membacakan surah Al-Ikhlas ini, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan mungkin karena dia sering membaca surah ini, kemudian para sahabat bertanya kepada dia, dan dia menjelaskannya. Kemudian para sahabat itu menjelaskan kepada Nabi, dan maka Nabi menjawab, beritahukan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Jadi pada saat kita membaca surah Al-Ikhlas dengan niat karena mencintai Allah, insya Allah Allah akan mencintai kepada kita juga. Oke, dan keutamaan yang kedua yaitu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dari hadis Nabi, yaitu dari Abu Darda dari Nabi SAW, beliau bersabda, Apakah seseorang dari kamu tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam?
Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana seseorang mampu membaca seperti Al-Quran di dalam satu malam? Beliau berkata, Qul huwallahu ahad, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim nomor 811. Jadi ini maksud oleh hadis ini yaitu bahwa surah Al-Ikhlas itu untuk 4 ayatnya saja sudah sebanding dengan sepertiga Al-Quran apabila kita membacanya dengan ikhlas dan penuh rendah hati. Masya Allah. Oke. Dan tadi adalah keutamaan surah Al-Ikhlas. Dan juga masih banyak keutamaan surah Al-Ikhlas lainnya. Tapi Bapak jelaskan dulu sampai di sini. Nanti akan kita lanjut lagi. Oke. Selanjutnya yaitu Asbabun Nuzul surah Al-Ikhlas. Oke, Asbabun Nuzul surah Al-Ikhlas ini yaitu di mana surat ini terdiri dari 4 ayat, termasuk surat Makkiyah. Dan mengapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Padahal di dalamnya tidak ada kata Al-Ikhlas di setiap ayatnya. Itu karena Al-Ikhlas adalah tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Dan surat ini juga berisi tentang pokok-pokok tauhid, yang dimana hanya membicarakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat yang diturunkan di Mekah setelah surah Al-Falaq dan An-Nas ini juga dinamakan surat Qul huwallahu ahad. Diambil dari ayat pertama dari surat ini. Dan menurut Syekh Wahba Az-Zuhaili, surat ini juga dinamakan pula dengan surat At-Tafrid, At-Tajrid, At-Tauhid, An-Najah, dan Al-Wilayah. Dan dinamakan pula dengan surah Al-Ma'rifah dan Al-Asas. Ibnu Katsir mengutip riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab mengenai asbabun nuzul surat Al-Ikhlas, bahwa ada orang-orang musyrik yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Kemudian surah Al-Ikhlas ini turun dan Allah menurunkan surat Al-Ikhlas ini. Dan riwayat lain menyebutkan ada orang yang Badui yang datang kepada Rasulullah SAW. Ia bertanya, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Juga maka turunlah surat ini. Jadi itu adalah salah satu asbab atau sebab yang dimana diturunkannya surah Al-Ikhlas ini, yaitu dimana pada saat orang-orang musyrik atau orang Badui ini datang kepada Rasulullah dan menanyakan tentang gambaran Allah Subhanahu wa taala, dan turunlah surat ini kemudian dijelaskan oleh Nabi. Oke, yang tadi itu adalah asbabun nuzul. Dan sekarang kita masuk ke penjelasan surah Al-Ikhlas. Oke. Surat Al-Ikhlas ini dinamakan Al-Ikhlas karena di dalamnya berisi pengajaran tentang tauhid, yaitu pengajaran tentang keesaan Allah. Oleh karena itu, surat ini dinamakan juga surat Al-Asas, Qul huwallahu ahad, At-Tauhid, Al-Iman, dan masih banyak nama lainnya juga seperti yang dijelaskan di Asbabun Nuzul tadi, yaitu ada Al-Wilayah dan lain-lain. Kemudian surat ini merupakan surat Makkiyah dan termasuk surat Mufassal. Juga surat Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat dan surat ke-112 diturunkan setelah surat An-Nas. Ta'rif bi suratil Qur'anil Karim. Kemudian ada 2 sebab kenapa surat ini dinamakan Al-Ikhlas.
Yang pertama dinamakan Al-Ikhlas karena surat ini berbicara tentang ikhlas. Kemudian yang kedua dinamakan Al-Ikhlas karena surat ini murni membicarakan tentang Allah. Oke. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ia mengatakan bahwa surat Al-Ikhlas ini berasal dari mengikhlaskan sesuatu, yaitu membersihkannya atau memurnikannya. Dinamakan demikian karena di dalam surat ini berisi pembahasan mengenai ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, dan oleh karena itu barang siapa mengimaninya, dia termasuk orang yang ikhlas kepada Allah. Dan juga ada yang mengatakan bahwa surat ini dinamakan Al-Ikhlas, di mana ikhlas berarti murni, karena surat ini murni membicarakan tentang Allah, dan Allah hanya mengkhususkan membicarakan dirinya sendiri, yaitu tentang keesaannya, tidak membicarakan tentang hukum apapun, baik itu hukum berniaga, hukum bersuci, tidak ada, hanya membicarakan tentang tauhid kepada Allah. Dan dua tafsiran ini sama-sama benar, tidak bertolak belakang satu dan lainnya. Oke. Di tafsir ayat pertama yaitu Qul huwallahu ahad, yang kata Qul artinya yaitu katakanlah. Perintah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya. Dan Al-Qurtubi mengatakan bahwa Qul huwallahu ahad maknanya adalah Al-Wahid, Al-Witr, Maha Esa, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sebanding dengannya, tidak memiliki istri ataupun anak, dan tidak ada sekutu baginya. Asal kata ahad adalah wahdu, yang sebelumnya diawali dengan huruf waw kemudian diganti hamzah. Dan Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahwa kalimat Allahu Ahad artinya Allah Maha Esa, dan maknanya bahwa Allah itu esa dalam keagungan dan kebesarannya, tidak ada yang serupa dengannya, dan tidak ada sekutu baginya. Dan itu adalah tafsir dari ayat pertama. Dan insya Allah kita akan melanjutkannya di video berikutnya, yaitu tafsir ke-3, tafsir ayat ke-2, ayat ke-3, dan ayat ke-4. Insya Allah akan kita lanjut. Oke, kira-kira itu adalah penjelasan mengenai tafsir surah Al-Ikhlas. Dan apabila adik-adik mempunyai pertanyaan yang tidak dimengerti seputar materi ini, silahkan ditanyakan kepada saya melalui WA group, dan ditanyakan melalui WA di grup itu maksudnya, jangan di WA pribadi. Oke. Kira-kira tadi adalah materi singkat dari saya, yaitu masalah keutamaan dan asbabun nuzul, dan kemudian penjelasan dari surah, yaitu dimana keutamaan dari surah ini yaitu berisikan sifat Allah Azza wa Jalla, dan orang yang mencintai Allah akan dicintai oleh Allah juga. Dan juga salah satunya yaitu sebanding dengan seperti Al-Quran, dimana kita apabila membacanya dengan khusyuk, maka kita sudah membaca sepertiga dari Al-Quran. Masya Allah. Dan juga asbabun nuzul Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas ini sudah kita baca. Insya Allah
adik-adik paham. Oke. Jadi apabila ada pertanyaan seputar materi surah Al-Ikhlas ini, silakan ditanyakan kepada saya melalui WA di grup. Oke, jadi hari ini akan saya tutup. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.